Shalom sahabat, selamat malam. Syukur pada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan tuntunannya. Malam ini kita bisa bersama dalam renungan malam Rema. Harapan Rema kiranya malam hari ini sahabat semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus tanpa kekurangan suatu apapun. Baik sahabat Rema, ayat firman Tuhan yang akan menuntun Rema kali ini terbaca dari Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang kedua yang berbunyi demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sahabat Rema terkasih, kita dapat menjumpai para gelandangan di mana-mana. Ada yang sementara duduk di emperan toko, tidur meringkuk di taman kota, atau di alam terbuka, beratapkan langit dan berbantalkan bumi. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, miskin, papah, dan seringkali juga dalam keadaan sakit. Bercermin dari hal ini dan jika kita kaitkan dengan ayat perenungan saat ini, maka istilah gelandangan lebih tepat dikenakan pada manusia yang hidup tanpa Allah. Alkitab berkata dalam Yesaya pasal 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Allah yang menciptakan manusia dan Allah juga memberikan manusia kuasa untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Namun, Allah tidak menginginkan manusia tersesat dalam perjalanan hidupnya, sehingga segala hal Allah berikan kepada manusia melalui firman-Nya dalam Alkitab sebagai penuntun hidup pada jalan yang benar. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, banyak orang juga termasuk orang Kristen tahu akan hal tersebut. Namun karena keegoan yang tinggi dan kesombongan yang ada, membuat sebagian orang menjadikan dirinya sebagai gelandangan, sekalipun ia mempunyai harta, kedudukan, dan kehormatan. Orang-orang ini menganggap bahwa dialah yang terbaik dan terhebat dari yang lain, sehingga tidak memerlukan nasihat atau masukan dari orang lain. Juga perintah-perintah Allah melalui firman-Nya dalam Alkitab. Sahabat, sesungguhnya melanggar perintah-perintah Allah berarti berkelana tanpa tujuan. Menyangkali keberadaan Allah berarti melenyapkan makna kehidupan. Dan mengabaikan kasih-Nya berarti menenggelamkan diri dalam keputusasaan yang mengerikan. Karena sebenarnya jawaban dari semua permasalahan manusia di dunia adalah percaya kepada Yesus Kristus. Sahabat Rema, kita bisa melihat pada perumpamaan tentang anak yang hilang pada Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 32 yang hidupnya menjadi tragis dan mengenaskan saat berada jauh dari bapaknya. Bahkan dia sampai menjadi gelandangan. Namun pada saat kembali kepada Bapa, dia dihargai dan dikasihi dengan kasih seorang bapa. Hal yang sama juga berlaku bagi setiap orang. Bapa Gereja Agustinus yang hidup antara tahun 354 sampai 430 Masehi berkata, Allah telah menciptakan kita baginya dan hati manusia baru akan mengalami damai saat ia berada di dalam Tuhan. Sahabat Rema terkasih, percaya kepada Yesus berarti masuk ke dalam lingkungan kasih yang mesra sebagai keluarga Allah. Berharap kepada Allah berarti merindukan kampung halaman yang abadi. Menerimanya berarti menjadi bagian dalam kebenaran, kesucian, dan damai sejahtera. Sahabat, kita hanyalah pengembara di dunia ini, karena rumah kekal kita telah disediakan Kristus di sorga. Sebagai pengembara, aturlah hidup kita sebaik mungkin, seturut dengan aturan yang telah diberikan Allah, agar melalui hidup yang singkat ini, tidak ada predikat gelandangan yang menempel pada diri dan hidup kita. Sahabat, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa karena melalui Rema kali ini kami diingatkan bahwa sesungguhnya Engkau telah menyediakan rumah kekal kami di sorga. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu sehingga hidup kami tidak menjadi sia-sia. Ampunilah segala dosa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, kebersamaan kita hampir berakhir. Pesan Rema, jika engkau terberkati dengan Rema kali ini, maka berbagilah sehingga orang lain juga bisa diberkati melalui engkau. Atas perkenanan Tuhan, maka pasti kita akan bersama pada Rema selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat sahabat. Perlindungan Allah yang sempurna akan tetap dan selalu ada bagi kita. Shalom.